看，乔晶晶，你说她现在如果想起我们，会不会觉得很可笑？当年班级里成绩最好的，现在却远远赶不上她了。不会。Tahu kebaikan Jingjing di jalan. Rukun dengan Jingjing selama beberapa hari. Mengetahui Jingjing meskipun sebagai bintang. Tapi tidak ada rak bintang besar. Mendengar fitnah Xia King tentang Jingjing. Jika Anda tidak memikirkannya, Anda akan secara langsung mengatakan bahwa dia akan menyangkal retorikanya. Xia King awalnya adalah pacar selama universitas-universitas. Keduanya juga diakui oleh semua orang saat itu. Tapi kemudian Yutu bersikeras untuk mengambil penelitian aerospace jalan ini. Keduanya putus karena ide-ide yang tidak konsisten. Dan kali ini Xia King kembali ke perjalanan bisnis di Hangzhou. Jalan memutar khusus ke Shanghai. Itu dari mulut teman sekelas. Saya belajar bahwa Yutu akan mengundurkan diri dari karya lembaga penelitian aerospace. Xia King datang ke sini hanya untuk mencari tahu. Apa alasan Yutu? Saya tidak ragu untuk putus dengannya pada awalnya. Sekarang mudah untuk menyerah. Hati Xia King hilang. Dia merasa saat ini dalam status dalam menjatuhkan. Haid. Dan Yutu jelas tidak ingin dalam hal ini dengannya. Penjelasan yang berlebihan. Jadi saya dengan cerdik menggeser topik. Xia King menanyakan rencana Yutu di masa depan. Dia belajar tentang Yutu. Saya menerima pemberitahuan penerimaan dari Beijing Investment Corporation. Perusahaan itu dan kantor mereka sendiri. Itu hanya milik gedung yang sama. Dia pikir dia punya kesempatan lagi. Berharap untuk pergi ke Beijing untuk berkembang. Dia juga bisa dalam perjalanan lakukan beberapa konsultasi terkait gratis. Tetapi dalam perjalanan, dia mengatakan bahwa dia sudah menolak. Xia King tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengarnya. Tapi tangan yang ketat masih mengkhianatinya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Xia King masih ada di hati saya. 看，乔晶晶，你说她现在如果想起我们，会不会觉得很可笑？当年班级里成绩最好的，现在却远远赶不上她了。不会。 Setelah dua orang berbicara, Yutu berpikir untuk mengirim Xia King ke stasiun kereta bawah tanah. Tapi sekarang Xia King ini bukan lagi Xia King tahun itu. Mengatakan, dia tidak meremas kereta bawah tanah lagi selama bertahun-tahun. Setelah mendengarkan jalan, itu juga merupakan tampilan yang memalukan. Xia King bertanya jalan sebelum pergi. Dia bilang dia tahu niatnya akan kedatangannya. Mengapa Anda tidak pernah ingin menanggapi? 你明知道我的来意是吧？ 你心里只有头顶的天空，感情什么的，是不是渺小如灰尘，根本不值得一提？你不用讽刺我吧？这不是讽刺，是感悟。你不该耽误别人的。Kirim Xia King. Di jalan, saya kembali ke rumah Jingjing. Jingjing memandang ekspresi acuh tak acuh Yutu. Pandangan kata-kata. Tebak bagaimana keduanya berbicara di hati mereka. Bukan. Ini berkembang terlalu lancar. Masih beberapa kata, satu tembakan dan dua tersebar. Tapi kemudian dia berkata sesuai dengan nada Yutu. Ditentukan bahwa keduanya gagal. Yutu tidak terlalu menjelaskan banyak dengannya, tapi harus mengatakannya. Sebagai pelatih Yutu, itu cukup kompeten. Masuki saja pintu. Tanyakan saja Kristal. Apakah dia malas selama ini? Bicara tentang catatan Jingjing. Dan Yutu melihat rekor Jingjing. Dan kekuatan kerja keras. Itu juga sangat bersyukur apapun yang terjadi. Kerja keras akhir-akhir ini belum sia-sia. Level permainan telah meningkat pesat. Kemudian Zai Liang menarik Jingjing untuk bermain game. Dan Zai Liang tidak tahu apa yang terjadi antara Jalan dan Kristal. Juga bangga mengatakannya. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk menyembahnya sebagai guru? 为什么呀？ 因为你的玉兔大神快名花有主了，他最近早出晚归的，我都不知道干嘛。后来我听史莱姆包说他好像有情况，但是我不能透露啊。
意思就是说你以后得跟我混了。他没时间带你玩了。Jingjing masih makan melon dengan bangga. Tepat ketika keduanya dibicarakan, Femarila langsung menjangkau dan mematikan suara kristal. Ini adalah pertama kalinya di Yuku yang sangat dekat dengan Jingjing. Adegan pengabaian membuat Jingjing detak jantung tak sadar semakin cepat. Ternyata pada pandangan pertama, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pada saat ini bel pintu terdengar. Jingjing mengira itu adalah Xiao Zhu untuk memberikan makan malam. Tanpa diduga, buka pintu. Orang yang datang adalah mantan teman Jingjing, kopi besar di industri keuangan. Dan Presiden Su tidak pernah diharapkan. Pria tampan yang datang untuk membuka pintu adalah Presiden Su memandang Jingjing dan Yutu. Tiba-tiba saya merasa sangat memalukan. Jadi saya pergi. Tunggu Xiao Zhu mengirim makanan. Jingjing memberitahu Xiao Zhu untuk mengubah kata sandi pintu. Jelas dia tidak menyambut kedatangan mantan teman ini. Saat makan, Jingjing mengambil inisiatif untuk membicarakannya dan masa lalu Presiden Su dan Presiden. Keduanya telah berkencan selama lebih dari setengah tahun. Presiden Su tiba-tiba meminta Jingjing untuk menarik diri dari industri hiburan. Alasannya ternyata menjadi pacar yang tidak ingin dia temukan. Itu adalah lingkaran hiburan campuran. Jingjing tidak mengatakan apa-apa setelah mendengarkan. Saat dia putus dengannya, dia putus. Dengan cara ini, keduanya menghilang. Lalu dia bertanya lagi Yuluxi, mengapa dia putus dengan Xia Qing? Menjawab, di satu sisi, Xia Qing meninggalkan Beijing setelah lulus. Keduanya juga putus karena tempat yang berbeda. Di sisi lain, orang tua tidak setuju saat mengisi sukarelawan. Saya pikir saya bisa mengurus keduanya. Sekarang saya pikir ini sangat muda dan sembrono. 聂寿田的志愿，父母不同意，但是我觉得我可以两者兼顾，有点年少轻狂了。